Rupanya tidak hanya suasana gelap yang membuat goa tersebut seram. Goa Jepang Bandung ini ternyata mempunyai 4 lorong untuk masuk ke dalamnya. Konon katanya, lorong kedua dan ketiga disinyalir sebagai lorong jebakan yang sekaligus sebagai tempat pertahanan tentara Jepang di saat zaman penjajahan dulu. Bandung memang menjadi salah satu kota favorit untuk liburan. Dijamin ketika musim liburan tiba, daerah ini pastinya menjadi sangat padat. Lantaran ramainya pengunjung yang datang dari wilayah setempat hingga para wisatawan yang berasal dari luar daerah. Bahkan, mengapa Bandung menjadi destinasi liburan yang tepat, di mana kota Bandung sendiri merupakan daerah yang sejuk dan dingin hingga menjadi salah satu kota yang dinilai paling romantis. Namun jangan salah, kota Bandung sendiri rupanya juga menyimpan hal-hal yang berbau misteri. Ya, konon katanya banyak beredar bahwa kota Bandung juga mempunyai cerita-cerita mistis dari tempat angker hingga mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Lantas, seperti apa keangkeran dan juga mitos tempat-tempat di Bandung tersebut? Inilah beberapa rangkuman cerita misteri yang akan diulas secara mendalam dalam episode terbaru Konon Katanya. Siapa yang tidak mengenal kota Bandung, di mana daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai julukan sebagai kota kembang. Bercerita mengenai misteri, Bandung sendiri mempunyai satu tempat yang menjadi objek wisata yang menarik, namun sekaligus penuh dengan misteri. Dari berbagai cerita yang berkembang, konon katanya dari beberapa objek wisata yang dinilai paling angker dan penuh misteri adalah Goa Jepang Bandung. Berbicara mengenai Goa Jepang Bandung, goa ini terletak di rimbunnya Taman Hutan Insinyur Haji Juanda, daerah Dago Atas, Bandung, Jawa Barat. Konon katanya, goa Jepang ini dibangun pada tahun 1942 yang diresmikan pertama kali pada tahun 1965 oleh Gubernur Jawa Barat Brigjen Purnawirawan Mashudi dengan nama Taman Wisata. Namun setelah itu berganti nama menjadi Taman Hutan Insinyur Haji Juanda setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 14 Januari 1985 silam. Taman hutan ini pun dibuka umum sebagai lokasi wisata yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki yang letaknya sekitar 300 meter dari pintu gerbang utama. Ukuran goa sendiri memang cukup besar, ditambah dengan lorong-lorong ventilasi udara di beberapa sudut. Meski terlihat tidak begitu pengap, namun lantaran terlihat gelap, hal itulah yang dianggap para pengunjung goa tersebut begitu menyeramkan. Rupanya tidak hanya suasana gelap yang membuat goa tersebut seram. Goa Jepang Bandung ini ternyata mempunyai 4 lorong untuk masuk ke dalamnya. Konon katanya, lorong kedua dan ketiga disinyalir sebagai lorong jebakan yang sekaligus sebagai tempat pertahanan tentara Jepang di saat zaman penjajahan dulu. Kesan lembab, gelap hingga dingin seolah menerpa dan menyergap tubuh ketika langkah awal memasuki goa yang dibangun pada tahun 1942 tersebut. Kengerian tentunya semakin menyelimuti ketika persimpangan demi persimpangan telah dilewati. Seperti ketika melihat adanya 18 bunker yang konon katanya dijadikan tempat untuk para tawanan perang. Tidak hanya itu saja, di sisi lain juga terdapat beberapa gundukan yang lebih tinggi dari permukaan tanah yang dipijak, di mana tempat tersebut dipercaya sebagai tempat istirahat atau tempat tidur bagi para tentara Jepang yang dikenal dengan nama Tentara Dai Nippon. Kesan angker dan mistis bak sebuah tempat yang banyak dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata juga semakin terasa ketika melihat bagian atas goa yang ditumbuhi rimbunan pepohonan yang berumur ratusan tahun dengan akar yang telah merayap turun ke bawah hingga menembus kerasnya batu cadas di luar dinding goa. Tidak berhenti di situ saja.
Konon katanya banyak sekali korban yang berjatuhan sejak pertama kali goa ini dibangun. Saat itu Jepang tengah mempekerjakan orang Indonesia secara tidak manusiawi hingga akhirnya banyak rakyat Indonesia yang meninggal di dalam goa Jepang tersebut. Berbicara mengenai mitos-mitos yang terjadi di Goa Jepang Bandung, tentunya semakin membuat penasaran. Bagaimana tidak, selain memiliki nilai estetikanya, berbagai kisah mistis dan misterius konon katanya juga dipercaya oleh masyarakat setempat, seperti salah satunya pantangan menyebut kata lada. Lantas, alasan apa hingga dilarang menyebut kata lada? Dan apa yang akan terjadi jika seseorang nekat mengucapkan kata tersebut? Saat berada di dalam goa Jepang, konon katanya para pengunjung diharuskan berhati-hati ketika berucap. Menurut masyarakat setempat, kata lada pantang diucapkan lantaran kata tersebut berkaitan dengan nama tokoh masyarakat yang begitu dihormati, yaitu Eyang Lada Wisesa. Jika seseorang dinilai nekat mengucapkan kata lada tersebut, konon akan mengalami hal-hal aneh hingga mistis, seperti tiba-tiba jatuh sendiri hingga fatal seperti kesurupan. Kondisi goa yang gelap dan lembab memang menciptakan atmosfer yang aneh, di mana terkesan angker. Ada banyak cerita yang beredar bahwa goa tersebut sering menampakkan sosok-sosok misterius, seperti kemunculan sosok tentara yang tidak memiliki kepala. Tidak hanya itu saja, suara derap langkah kuda juga seringkali terdengar gaduh dibarengi dengan suara-suara lainnya. Bahkan konon katanya ada salah satu pengunjung yang mendapati penampakan menyerupai pocong dan kuntilanak ketika sedang berfoto di dalam goa Jepang tersebut. Namun tentunya sulit untuk memastikan mengenai kebenaran setiap penampakan tersebut lantaran kadang berbagai cerita misterius yang beredar tercampur dengan berbagai asumsi dan imajinasi. Untuk membuktikan mengenai goa Jepang Bandung yang diyakini oleh masyarakat setempat sering memperlihatkan kejadian-kejadian mistis, tim konon katanya pun bergegas menuju Bandung untuk menjalani eksplorasi secara mendalam seperti apa keangkeran goa Jepang tersebut. Bisa sepertinya ini udah deket ke arah goa Jepangnya. Masuknya dari sini ya? Iya. Udah ada senter saya. Pakai ini. Dari sini makanya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah sampai di goa Jepang. Sekali masuk saja sudah berbeda sekali atmosfernya.